Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Hal Meminta dengan topik Tahan Uji. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya ya. Kesalahan karena orang lain, obatnya kita nggak bisa mengaku dosa, atau obatnya tentang yang namanya kita dengan otoritas dalam nama Tuhan Yesus segala masalah beres, nggak bisa ya. Kita obatnya apa, kemarin saya udah ngomong, kita harus turut menderita, kita harus ikut dalam penderitaan yang seharusnya kita tidak alami, kita ikut dalam penderitaan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ternyata berkatnya luar biasa kalau kita mau ikut penderitaan orang lain. Saya mau sharing sedikit, bukan dari pengalaman saya sendiri. Saya ingin tanya, kenapa Yosua bisa dipilih sama Musa? Saya dulu berpikir Yosua itu hoki sekali ya. Dari orang yang tidak terkenal, tiba-tiba jadi pemimpin satu bangsa yang besar. Kalau dikatakan, ya itu kan bangsa budak, tapi penduduknya banyak sekali. Kalau dia punya, Mesir aja takut sekali dengan Israel ini. Karena penduduk, kalau zaman sekarang, penduduk yang besar, itu mempunyai power yang besar. Makanya Indonesia, dulu waktu zaman Soekarno, tidak ada yang namanya KB. Banyak anak, banyak rezeki, makanya penduduknya makin membludak. Atau sekarang India penduduknya baru saya sadar 1,2 miliar. China juga, orang dunia takut sama negara China karena penduduknya yang banyak sekali 1,4 miliar. Nah sama saat itu juga Israel penduduknya luar biasa banyak. Bisa dikatakan melebihi Mesir lah kalau saya bilang. Tapi tiba-tiba Yosua bisa dipilih sama Musa saat itu. Saya dulu berpikir Yosua ini hoki kali ya, beruntung sekali. Karena kedekatan dia dengan Musa akhirnya jadi pemimpin. Waktu saya renungkan, itu luar biasa. Kalau kita ikut dalam seseorang, atau kita melihat seseorang yang diutus oleh Allah, atau mempunyai mempunyai misi dari Allah, biasanya kita melihat yang namanya demokrasi. Kalau banyak orang yang pilih, kalau banyak orang yang suka, kita ikut orang tersebut. Kenapa? Karena kita nggak mau salah langkah. Kebanyakan kalau demokrasi, kalau misalnya ini pengikutnya banyak, oh berarti kebanyakan orang ini benar. Tapi kalau tidak ada yang mengikuti, kemungkinan orang tersebut nggak benar. Musa, kalau boleh saya tahu, dari yang keluar itu kurang lebih mungkin 1,2 juta orang dewasa, kan ditotalin katanya kurang lebih 3 juta, ya benar 3 juta ya? Kurang lebih lah, saya ngomong 3 juta. Taruhlah orang dewasanya 1,2 juta, karena belum hitung perempuan sama anak-anak. 1,2 juta, kalau dia berdemokrasi, Musa turun nggak? Turun. Bisa. Kalau Musa dia mengadakan pemilu saat itu, Musa nggak bakalan dipilih lagi. Yang dipilih mungkin orang-orang yang lain. 1,2 juta orang dewasa, tidak ada satupun yang memilih Musa. Yang memilih Musa siapa? Cuman 2, Kaleb dan Yosua. Kalau Kaleb dan Yosua saat itu melihat bahwa secara demokrasi dengan akal yang sehat, oh ini orang yang disukai, pasti Yosua tidak akan ikut Musa. Itu salah satu kenapa Yosua punya luar biasa, dia melihat apa yang orang lain gak lihat. Itu ke satu. Dan kedua, di dalam prosesnya, dan saya bilang itu dia punya luar biasa, ada satu kejadian. Mungkin kejadiannya ini tidak terlalu diceritakan di firman Tuhan, tapi saya renungkan itu luar biasa sekali, yaitu pada waktu Musa disuruh Allah berangkat ke Gunung Horeb. Saat itu Musa akan diberikan hukum. Jadi 10 perintah Allah yang dibuat dalam satu tablet, dia punya batu. Buatnya itu cuma sebentar. Bagi Allah buat tulisan di dalam 10 perintah Allah itu nggak nyampe 5 menit sudah beres. Tapi di sana Musa, kalau boleh tahu ada berapa lama Musa naik ke atas? 40 hari, 40 malam. Saat itu Musa bawa perbekalan enggak? Mungkin dia pikir disuruh naik kan tidak ada timingnya. Tuhan cuma katakan naiklah kepada gunung. Ya biasanya cuma sehari 2 hari ya kita ke puncak. Paling sehari 2 hari kita balik ke sini. Enggak disangka 40 hari. Sampai penduduk Israel pun mengatakan, ini kemana Musa? Udah mati kali orangnya di atas, nggak ada kabar 40 hari. Itu tertulis ya.
Tetapi yang lebih nggak tertulis adalah Yosua ikut sama Musa. Dia juga nggak bawa bekal. Musa puasa 40 hari 40 malam. Yosua gimana? Musa, lu boleh lu berpuasa, tapi gua gimana nih makan apa? Gua mesti balik lagi ke apa namanya? Ke tempat perkumpulan atau yang pemukiman Israel bolak-balik nggak ada. Saat itu tidak tertulis bahwa Yosua juga membawa perbekalan. Apa yang terjadi kalau ada Yosua? 40 hari dia nggak makan juga. Luar biasa ya, kalau saya jadi Yosua, ini pemimpin gimana sih? Harusnya kasih makan saya sedikit dong, 40 sesok disediakan. Ternyata Yosua luar biasa. Dia nggak ngedumel. Dia 40 hari mungkin dia makanannya, makan seadanya, apalah saya nggak dimakan segala macam. 40 hari, dan dia nggak ngedumel. Akhirnya setelah 40 hari, Musa turun, apa yang terjadi? Pesta setelah itu Musa, setelah berpuasa, dia turun, ternyata orang Israel jadi brengsek. Apa yang terjadi? Musa ngamuk sekali di situ, akhirnya dihukum semuanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Musa istirahat? Enggak, dia berangkat lagi ke gunung lagi. Dikatakan berapa hari lagi? 40 hari lagi. Dan dikatakan enggak makan lagi 40 hari lagi. Kalau saya jadi Yosua, kemarin gue sudah puasa 40 hari loh. Kalau gue naik lagi sih ampun-ampun nih. Gue udah gak mau naik lagi ceritanya nih. Saya pasti akan cari alasan. Musa, kemarin saya sudah ikut 40 hari. Suruhlah orang lain aja yang ikut. Saya mau meningkatkan energi dulu. 40 hari gak makan sih puyang-puyang ya. Ternyata Yosua apa yang dilakukan? Dia ikut lagi Musa ke atas. Ini nggak diceritakan dan saya juga nggak pernah dengar dari orang. Tuhan ceritakan sama saya, bilang, kata, wow luar biasa Yosua ini. 80 hari total. Dan ikut dengan Musa berpuasa. Apa dia punya dapat impact-nya? Nggak ada, lapar doang. Lapar doang. Kenapa setelah 40 tahun ikut Musa ya, sana kemari ya. Ikut Musa 40 hari, 40 tahun. Di dalam 40 tahun dia ikut Musa, dia melihat semua orang nggak suka sama Musa. Tapi Yosua tetap stick sama Musa dan akhirnya Yosua jadi pemimpin. Kenapa? Yosua saat itu ikut menderita karena kesalahan Israel. Saya itu yang dikatakan bahwa dia harus berpuasa lagi 40 hari karena kesalahan Israel. It's okay. No problem bagi Yosua. Dan banyak sekali yang dilakukan oleh Yosua akhirnya menjadi salah satu pemimpin yang luar biasa ya. Dia satu buku khusus dibuat namanya buku Yosua. Dalam firman Tuhan tidak ada buku Musa. Jadi kitab yang keenam adalah kitab Yosua. Bisa dikatakan bahwa waktu Yosua ikut dengan Musa dengan luar biasa dan Tuhan menggantikan satu buku tertulis di dalam kitab suci dan nama Yosua tertera di sana. Kenapa? Kalau saya ngomong seperti kayak hukum Taurat ya, kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, nanti ada pahalanya. Bukan pahalanya. Tuhan itu bukan Allah yang berhutang kepada kita. Tuhan pernah dikatakan bahwa kalau kamu memberikan segelas air aja kepada orang yang aku utus, kamu akan mendapat upahnya. Begitu pula dengan Rahab. Rahab dia cuma hanya percaya sedikit saja, melakukan sedikit saja, tetapi ada impact-nya yang luar biasa dalam hidup Rahab. Kalau dikatakan Rahab itu dia rela mati ya bagi Tuhan. Bukan bagi Tuhan, bagi orang Israel. Apa yang terjadi? Sikap attitude dari Rahab tersebut. Apa yang terjadi? Sampai keturunan dia menjadi raja, yaitu Daud. Kalau saya jadi Rahab, saya sudah puas. Ada salah satu dari anak cucu, cicit ya? Cicit kali ya, bukan cucu ya, karena di keturunan keempat. Jadi raja saya sudah bangga banget bahwa saya ini dulu orang yang tidak dihargai, tetapi ada keturunan saya jadi raja itu udah benar-benar luar biasa. Tapi Tuhan nggak stop sampai di situ. Kenapa saya bilang nggak stop? Kitab dia punya, kalau kita lihat di kitab Matius ada rentetan silsilah, nama Rahab tertulis di situ. Itu luar biasa. Hanya nama Rahab tertulis dan akhirnya menjadi nama Tuhan Yesus. Hanya perbuatan kecil yang dilakukan oleh Rahab, tapi imannya luar biasa. Dan dikatakan bahwa iman ini ada yang mengalahkan dunia. Bahwa iman
kita yang mengalahkan dunia. Iman seperti bagaimana? Seperti iman-iman yang seperti begini. Bahwa ada prosesnya untuk bisa masuk ke sana. Kita nggak bisa cuman hanya mempelajari sesuatu, konsep pemikiran yang baik, konsep pemikiran yang bagus, kita dapati, kita ambil, kita cerna, that's it. Nggak begitu. Kenapa saya bilang nggak begitu? Tuhan nggak melihat kita punya pemahaman di kepala. Yang Tuhan lihat adalah iman dan perbuatan. Setelah ada imannya, bukan perbuatannya loh, imannya, dan iman itu langsung menjadi perbuatan, itu yang menjadikan imanmu lah yang mengalahkan dunia. Dan contoh-contoh itu begitu banyak di dalam firman Tuhan. Kenapa saya bilang seperti ini? Kalau saya mau sharing banyak sekali dari orang-orang bahwa kita mau mencari namanya hidup berkemenangan. Kita sudah cari ya pertama kali ya tentang yang namanya hal meminta, tentang hal punya visi. Ini baru semacam di dalam awang-awang. Bahwa orang dunia pun belajar. Kalau kalian pergi ke motivator, pasti diajarin ya. Semua, apalagi kalau ikut multi level, waduh, luar biasa. Kalau kalian nggak pernah ikut multi level, rugi. Ruginya bukan jualan, tetapi cara mereka memotivasi orang untuk berjualan tuh luar biasa multi level. Karena dulu saya ikut, mereka bilang, oh ini tempel gambar pesawat terbang, tempel rumah di Pondok Indah. Apa saya dong seperti itu ya? Disuruh tempel-tempel, kenapa? Liatin tiap hari katanya, bangun tidur kamu lihat, kamu harus memperkatakan bahwa hari ini saya akan dapat prospek, terus menerus seperti itu. Karena mereka luar biasa. Kenapa luar biasa? Tapi kalau saya lihat adalah berapa persen yang berhasil? Dari 1.000 orang mungkin cuma 1 orang yang berhasil. Di dalam multi level yang lainnya 999 orang gagal. Kenapa? Kenapa yang 999 gagal? Karena pada waktu mereka mengalami masalah, waktu mereka mengalami tantangan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pelajari, hancur. Ternyata tidak seperti itu. Saya pikir cuma pelototin kapal terbang bisa jadi kapal terbang. Saya pelototin rumah jadi rumah. Ternyata enggak. Bahwa ada satu problem yang luar biasa yang mereka hadapi, ternyata mereka enggak kuat, dan orang-orang multi level enggak mau buka. Kenapa? Kalau dibuka nggak mau masuk pertama kali, gitu loh. Tapi dalam mereka cuman hanya kasih bermotivasi, kasih motivate orang, memberi motivasi. Tapi waktu mereka mengalami masalah, lu jalani sendiri dengan kekuatan masing-masing. Dari orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai sesuatu itu yang berhasil. Nah, yang kita pelajari nggak seperti itu. Kenapa? Kalau dipelajari kita seperti itu, kita nggak ada bedanya dengan orang dunia. Bahwa cuma 999 orang yang enggak. Dari 1.000 orang, cuma 1 orang yang berhasil. 999 yang gagal semua. Enggak, saya enggak percaya itu. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Kalau kita, yang dikatakan namanya menabur, menanam padi, kalau kita enggak expect hasilnya, kalau kita enggak mengharapkan bahwa hasilnya pasti, saya enggak mau menanam. Saya ada lagi mau menanam sesuatu, saya ada rencana segala macam, saya sudah tahu pasti itu akan berhasil. Tapi karena saya ada terlalu banyak kegiatan, saya belum bisa follow up ke sana. Tapi saya tahu persis, kalau saya menanam sesuatu, pasti berbuah. Siapa dari sini kalau kita menanam sesuatu, ya hoki-hokian lah. Kadang-kadang berbuah, kadang-kadang enggak. Enggak. Waktu kita menanam sesuatu, 100%, 1000%, saya mau menuai. Kalau pemikiran dunia seperti itu, menanam pasti berhasil di dalam Tuhan lebih daripada proses dunia. Dan saya melihat ada begitu banyak yang Tuhan, orang-orang yang lakukan di dalam Tuhan, itu berhasil semua. Berhasil gimana? Bukan dalam pemikiran. Bukan dalam kita mempunyai, oh saya mengerti ini, saya mengerti prosesnya. Enggak. Benar-benar iman itu seberapa besar iman kalian di dalam mau berhasil di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan begini, apabila engkau mencari aku seperti mencari perak dan permata, maka kamu akan mendapatkannya. Tuhan nggak ngomong bahwa apabila kamu mencari aku seperti mencari batu koral, kamu akan mendapatkan aku. Enggak. Tuhan katakan apabila kamu mencari aku seperti mencari perak dan permata, maka kamu akan mendapatkannya. Seperti apa mencari perak dan permata? Sulit sekali. Butuh ada effort, ada terus-menerus gali. Pada waktu kita kepanasan, pada waktu kita kehausan, pada waktu kita punya masalah, terjang terus. Dan apa yang terjadi? Yang Tuhan lihat bukan kita punya perbuatan kita. Bukan dikatakan, duh ini orang
punya semangat sekali ya? Enggak. Yang Tuhan lihat adalah iman kita. Iman kamu di mana? Pada waktu iman tersebut Tuhan lihat, Tuhan terkesima. Ada satu contoh yang Tuhan luar biasa. 2 kali Tuhan melihat di dalam firman Tuhan. Mungkin 2 kali ya, saya lupa, mungkin 2. Yang pertama adalah seorang perempuan dari yang dibilang anjing, Syrophoenisia ya, bahwa seorang ibu, dia mempunyai anak yang sakit. Akhirnya dia datang kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus saat itu, bukan Tuhan, kepada Yesus, yang dikatakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Saya melihat Yesus bisa menyembuhkan. Dan akhirnya dia datang jauh-jauh, sudah capek, sudah begitu banyak yang harus dia lalui, dengan habis uang, habis tenaga, habis waktu. Akhirnya dia sampai kepada Yesus, dan akhirnya dia memohon sama Yesus, Yesus, anak aku lagi sakit, tolonglah dia. Tapi akhirnya Yesus ngomong gimana? Tidak baik memberikan makanan kepada anjing. Kalau kita digituin gimana ya? Saya sudah jauh-jauh mau berobat ke satu dokter, dan sudah, misalnya dokter tersebut ada di Surabaya, saya jauh-jauh dari sini, saya spend waktu perjalanan dari sini ke Surabaya mungkin udah 10 jam gitu kalau naik tol. Kalau nggak naik tol berapa lama saya nggak tahu. Sudah sampai ke dokter tersebut, akhirnya Pak dokter, tolongin anak saya. Dokter yang ngomong tidak baik. Saya nggak ngerti. Dokter tersebut cuman ngomong saya nggak bisa bantu, ayo udah kesel ya. Apalagi dikatakan bahwa tidak baik memberikan roti kepada anjing. Saat itu kalau saya jadi orang tersebut, marah ya, marah luar biasa. Tapi orang tersebut punya iman yang luar biasa, bahwa nggak ada masalah saya dibilang anjing, yang penting anak saya bisa sembuh gitu loh. Dan dikatakan, Tuhan, nggak ada masalah kalau kamu bilang aku anjing gitu loh. Anjingnya bisa makan dari rempah-rempahnya, yang penting anak saya sembuh. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, hai ibu, besar imanmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang dikatakan bagaimana seorang tentara Romawi ya, seorang tentara Romawi. Tentara Romawi tersebut yang dikatakan bahwa ini juga bagus banget, tentara Romawi tersebut. Yang satu adalah punya attitude yang pantang mundur, bahwa nggak ada masalah. Yang penting bahwa apa yang Tuhan berikan kepada aku termanifestasi. Yang kedua adalah seorang tentara yang dikatakan bahwa tentara tersebut bukan karena kesalahan dia ya. Dia ada hambanya sakit. Akhirnya dia minta tolong sama kepala rumah ibadah untuk bisa memohon kepada Yesus supaya menolong hambanya. Akhirnya karena permintaan, harusnya Tuhan Yesus juga mau bantu loh. Kenapa Tuhan Yesus katakan aku diutus bukan kepada orang dunia, tapi kepada orang Israel. Tapi karena kepala rumah ibadah memohon kepada Yesus, tolonglah dia itu sering membantu kita. Akhirnya Tuhan kata, ya sudah, saya mau menyembuhkan orang tersebut, menolong. Waktu dia ketemu orang tersebut, akhirnya orang tersebut bingung, loh, Yesus kenapa harus repot-repot? Cuman katakan sesuatu saja. Dia nggak mau repotin Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa Tuhan Yesus, saya ini nggak layak untuk menerima bantuan kamu, apalagi bikin capek. Katakan sesuatu saja. Kenapa saya bilang katakan sesuatu saja? Kalau Yesus bilang sembuh, pegawai saya, hamba saya bisa sembuh. Sesimpel saja itu. Dan dikatakan, Yesus waktu mendengar seperti itu, dia bingung. Kok ada orang begitu percaya sama Yesus hanya cuman ambil perkataan saja sudah cukup. Rasa percaya saya, rasa iman tersebut, Tuhan katakan, aku nggak pernah melihat di Israel orang yang mempunyai iman seperti itu. Hanya sebuah kata-kata saja, cuman satu kata dia mempercayai begitu luar biasa. 2 kali Tuhan Yesus terkesima dengan iman seseorang, bukan perbuatannya loh, imannya. Nah, sama juga saya ngomong hari ini tentang kesuksesan. Saya percaya sekali bahwa orang-orang di dalam Tuhan, apa saja yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan akan lakukan buat kita. Tapi yang jadi problem adalah pada waktu kita mengalami masalah, maka saya dikatakan dalam hidup itu sulit. Ada 3 hal yang kita akan alami. Kesalahan karena kesalahan kita sendiri,
penderitaan karena dia alami karena kita melakukan pekerjaan Tuhan, dan ketiga adalah penderitaan atau kesalahan-kesalahan dilakukan oleh orang lain. 3 hal ini ada tentang namanya penderitaan, kesalahan, kesulitan terus-menerus terjadi. Dan kalau misalnya kita cuma hanya sekali waktu kita menghadapi kesulitan dan dikatakan, udahlah, kita give up aja, kita udah nggak mau lagi ikut lagi sama Tuhan. Kenapa? Sulit. Ternyata ikut Tuhan itu benar-benar menderita. Kesulitan demi kesulitan terjadi. Apa yang terjadi? Tuhan nggak melihat iman kita. Pada waktu Tuhan nggak melihat iman kita, sulit sekali Tuhan, kalau saya bilang bekerja. Kemarin saya ada ngomong kepada seseorang, kenapa saya ngomong seperti gini lagi? Ingat nggak ada kejadian waktu Tuhan Yesus balik kepada kampung halamannya, setelah dia melakukan banyak sekali mujizat di sana-sini, akhirnya dia punya kampung halamannya langsung bersuka cita. Waktu ketemu Tuhan Yesus, kalau bisa orang dunia katakan, hey brother, ini kerabat saya, dia sudah terkenal sekali di dunia sana. Waktu dia pulang kepada kampung halamannya, dia semua bersuka cita. Kenapa? Ada orang terkenal, kalau siapa di sini, kalau misalnya kita punya teman terkenal, bangga ke kita? Bangga ya, kita punya, saya kenal seseorang loh, saya kenal seseorang. Orang sekampung pun sama seperti itu. Waktu Yesus pulang ke kampung halamannya, semua bersuka cita. Yes Tuhan, Yesus, kamu melakukan begitu banyak mujizat di luar sana, kamu lakukan juga di sini. Kenapa? Kalau di sana kamu lakukan 1000 kejadian, di kampung halaman lakukan 3000 kejadian. Kenapa? Karena saya adalah saudara-saudara kamu, saya adalah kerabat kamu, saya ini benar-benar layak untuk menerima mujizat tersebut. Benar ya? Biasanya kalau kalian ketemu, ada saudara, waktu kalian pulang kampung, kenapa saudara datang? Biasanya, tolongin gua dong, gua kan saudara lu. Tolongin gua dong, karena gua ini kerabat lu. Ada satu kewajiban moral sesuatu, kita harus. Saya pernah lihat ada satu kejadian waktu ada Pak Daniel kena tilang. Sama-sama orang Batak nih, lewat ya. Gara-gara orang Batak, benar lewat. Kalau bukan orang Batak itu kena tilang ya. Ada satu kewajiban moral ya. Kalau kita sesama suku, kalau punya masalah, saling tolong menolong. Artinya bahwa ada kewajiban moral. Saat itu Tuhan Yesus waktu balik ke kampung halamannya, semua orang mengharapkan sesuatu hal yang besar terjadi di kampung halamannya. Karena kenapa? Saya layak. Saya dibenarkan karena saya ini orang Israel. Saya dibenarkan karena saya sudah belajar, karena saya sudah ke gereja 20 tahun. Saya dibenarkan karena saya sudah ikut grace, karena saya melakukan ini dan itu. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan Yesus ngomong sesuatu yang waktu saya baca buku cerita tersebut, saya waktu bingung. Ada kejadiannya apa? Yesus memberitahunya apa? Apa yang terjadi? Yesus ngomong seperti ini. Yang dikatakan bahwa pada waktu orang Israel kelaparan, Tuhan hanya mengutus Elia kepada orang di Sarfat, seorang janda miskin di Sarfat. Begitu kelaparan luar biasa di Israel, orang Israel ini loh, tapi Tuhan menolong satu orang Sarfat di ujung sana. Harusnya Tuhan mengirim Elia memberi makan orang Israel saat itu. Dan kedua adalah Tuhan katakan begitu banyak orang sakit kusta di Israel, tetapi yang disembuhkan oleh Elisa cuma satu orang yang namanya Naaman. Saya dulu bingung, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia punya ngomongnya ini, tapi Tuhan Yesus cerita seperti itu. Baru beberapa hari yang lalu Tuhan jelaskan. Kenapa? Orang Israel berharap karena status saya sebagai orang Israel, Tuhan harus bantu saya. Kalau saya sudah memohon kepada Tuhan, Tuhan bantulah saya, Tuhan mempunyai kewajiban untuk membantu saya. Kalau saya sudah percaya dengan grace, Tuhan harus mengabulkan keinginan saya. Gak seperti itu. Kenapa? 2 kejadian, waktu Tuhan Yesus mengatakan seperti gini, bahwa begitu besar penderitaan di orang Israel, kelaparan,
Tuhan hanya menyuruh memberi makan orang di Sidon ya, di Sidon, satu janda miskin di Sidon, dan kedua kali Tuhan katakan begitu banyak orang kusta di Israel, Tuhan gak menyembuhkan satu orang pun, tapi menyembuhkan Panglima Naaman, cuma satu orang yang disembuhkan. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan ngomong seperti itu? Yang tadinya penduduk bersuka cita, Tuhan datang, kok lu gitu? Gua ini saudara lu, kenapa lu gak bantu gua? Tadinya bersuka cita menjadi kemarahan yang luar biasa. Dan kemarahan yang luar biasa sampai mereka ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena kamu sudah menghina aku. Saya ini orang Israel. Tuhan harus membantu saya dulu sebagai orang Israel. Status saya lebih penting. Lebih penting. Tuhan berkewajiban untuk membantu saya. Karena saya adalah orang Israel. Tapi Tuhan Yesus katakan, no. Dua orang yang ada janda yang miskin di Sarfat itu mereka punya iman luar biasa. Yang kedua adalah Naaman. Dia datang kepada Elisa. Dan Naaman pun dites. Kenapa? Pada waktu Naaman itu datang ingin disembuhkan, akhirnya kalau ceritanya Naaman adalah dia sakit kusta, akhirnya dia mendengar dari satu hamba orang Israel. Di Israel ada seorang namanya Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan. Akhirnya Naaman percaya. Okelah, saya datang kepada Nabi Elisa untuk disembuhkan. Tapi pada waktu dia ada di pelataran atau bagaimana dia datang, hambanya Elisa mengatakan kepada Naaman, kamu mandi di 7 kali di sungai Yordan. Nabi Elisa nggak keluar sama sekali. Saya pun tersinggung kali ya. Saya sudah jauh-jauh datang, naik onta kali ya, bukan naik pesawat, naik onta berhari-hari sampai di sana cuma bisa disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Harusnya datang dia tumpang tangan atau bagaimana sedikit diludahin sedikit kata yang ludahin orang ya, akhirnya sembuh. Akhirnya Naaman marah. Emangnya di negara gua nggak ada sungai yang saya bisa mandi? Akhirnya pegawai katakan, Bapak dikatakan disuruh dia jangan marah ya. Permintaan dari Nabi Elisa cuma sedikit, cuma mandi 7 kali. Biarlah dicoba dulu. Toh juga kan tidak ada satu permintaan yang besar. Akhirnya Panglima Naaman itu reda kemarahannya, mengikuti perintah dari bawahan dia. Akhirnya dia mandi 7 kali dan dia sembuh total. Dua-duanya ada proses di dalam Tuhan. Bukannya tanpa proses dari kita, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Tuhan lakukan sesuatu. Waktu Tuhan katakan bahwa 2 kejadian tentang yang Nabi Elisa dengan janda miskin dan Naaman tersebut sudah menjelaskan bahwa Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita bukan karena status kita, bukan karena saya orang Kristen, bukan karena saya sudah dibaptis, bukan karena saya percaya hukum Taurat, bukan karena saya sudah baca Alkitab, tidak. Yang Tuhan lihat adalah iman kita. Dari iman tersebut terjadi namanya perbuatan. Waktu perbuatan itu terjadi di mana? Waktu ada kesulitan demi kesulitan. Mau nggak kita setia di dalam Tuhan? Mau nggak kita pada waktu kita melangkah dalam problem, kita tetap percaya kepada Dia? Begitu banyak yang kita lihat Yosua. Kalau saya mau ngomong dari ujung ke ujung dari firman Tuhan, semua orang-orang di dalam Tuhan, mereka mempraktekkan iman. Pada waktu mereka mempraktekkan iman, Tuhan terkesima dengan iman orang tersebut. Salah satunya adalah Daud. Tuhan terkesima dengan Daud. Kenapa? Daud itu benar-benar luar biasa. Kalau kalian baca dari ujung, Daud itu penuh dengan iman yang luar biasa. Dan dia tidak pernah memaksakan kehendak dia kepada Tuhan. Ingat kejadian pada waktu Daud, dia berbuat salah, dia berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria. Satu kesalahan yang luar biasa. Satu dosa yang luar biasa. Waktu seseorang menegur Daud, kalau saya dari Daud, saya nggak bisa bertobat. Kenapa? Saya lagi posisi di atas. Saya berbuat salah, tiba-tiba ada orang menegur saya, biasanya ego turun, ego naik. Gua nggak salah. Siapa lu? Kenapa lu yang orang kecil menegur gua? Gua ini adalah orang yang besar. Daud saat itu ditegur sama Nabi Nathan ya. Nabi Nathan, dia langsung tunduk dan dikatakan, aku telah berbuat dosa. Akhirnya dia meminta maaf
kepada Tuhan dan Nabi Nathan, akhirnya dikatakan anak kamu mati. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya sudah mengaku dosa saya Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dia sampai menangis ya, ada menangis berpuasa, sampai dia nggak mandi berhari-hari. Dan apa yang terjadi? Anak tersebut mati. Kalau saya jadi Daud, saya marah sama Tuhan. Saya sudah ngaku dosa lu, saya sudah merendahkan hidup saya, diri saya untuk memohon Tuhan untuk mengabulkan permintaan saya. Tapi Tuhan tidak abulkan. Kalau saya jadi Daud, saya akan marah. Tapi Daud, apa yang terjadi? Waktu Tuhan tidak mengabulkan permintaan dia, anak tersebut mati, Daud bersuka cita. Gak ada orang seperti Daud. Pada waktu tidak dikabulkan permintaannya, dia bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat imannya Daud. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan satu anak yang luar biasa, yang namanya Salomo. Itu yang terjadi. Kenapa? Salomo itu bukan terjadi nggak ada angin, nggak ada hujan. Tuhan memberikan kepada Daud. Karena Daud beriman kepada Tuhan. Saya tidak memaksa Tuhan. Engkau adalah Tuhan, saya adalah ciptaannya. Apapun yang kau Tuhan perbuat dalam hidup aku, silahkan. Dan saya meminta kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan katakan tidak, nggak ada masalah. Dan itu apa yang dilakukan pada waktu kerajaan dia jatuh, direbut oleh orang lain, yaitu Absalom. Daud akhirnya mesti keluar dari kerajaan tersebut. Apa yang dikatakan oleh Daud? Kalau Tuhan berkata, nyala dari sini, saya nggak mau lihat kamu lagi, it's okay. Saat itu ada satu permintaan ya, Daud mau jadi raja. Siapa yang nggak mau jadi raja lagi? Dia katakan kalau Tuhan berkata saya nggak mau Daud jadi raja lagi, it's okay, no problem. Tapi kalau Tuhan katakan kembali lagi, ya sudah. Satu iman yang luar biasa. Makanya Tuhan katakan bahwa keturunanmu tidak akan terputus jadi seorang raja. Dan dari keturunan Daud terjadi yang namanya Yesus. Kenapa seperti itu? Ini bukan hukum Taurat, ini adalah iman kalian. Pada waktu Tuhan melihat iman kalian, Tuhan tidak pernah berhutang. Benar-benar Tuhan tidak pernah berhutang. Yang kalau kita katakan firman engkau adalah iya dan amin, itu adalah Tuhan melihat iman kita. Makanya kalau saya katakan, pernah dikatakan kuasa yang terbesar di dunia ini apa? Bukan Roh Kudus, bukan kuasanya Tuhan, tapi apa? The will of man, kemauan seorang manusia. Pada waktu saya mau ikut Tuhan, saya mau menyembah Allah, saya mau percaya kepada Dia, kemauan seorang manusia itu begitu powerful. Begitu pula Daud, begitu orang-orang begitu dengan Yosua, dengan Rahab semua, mereka mau ikut di dalam Tuhan, mereka mau melangkah di dalam Tuhan. The will of man ini, Roh Kudus masuk. Pada waktu Roh Kudus masuk, dia menciptakan ada satu kekuatan yang luar biasa. Dan dikatakan apa saja yang kamu minta kepada gunung ini berpindah, dia akan berpindah. Dari situ